Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 7 Februari 2021, saya akan sampaikan mengenai tugas utama dari 7 guruh atau 7 bintang, atau 7 hamba Tuhan yang nanti akan dipakai oleh Tuhan sebagai pelaksana keputusan Tuhan untuk kegenapan kitab Wahyu. Saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, Tuhan akan mengorbit, Tuhan akan memunculkan 7 orang hamba Tuhan yang nantinya merupakan pelaksana utama dari kegerakan kitab Wahyu. Jadi kalau saudara membaca kitab Wahyu dari pasal 1 sampai nanti pasal yang ke-19, kemudian perjamuan kawin anak domba Allah, saudaraku, itu semua tidak lepas dari kiprahnya hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung ini. Mulai dari pasal 1 ayat 16, dia dituliskan sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Di sana dituliskan bahwa 7 tokoh ini harus menyatukan, menggembalakan dengan firman Tuhan jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman dari berbagai macam karakter gereja akhir zaman, supaya bisa bersatu, supaya disucikan, dikuduskan, dan disempurnakan. Kemudian kalau saudara melihat selanjutnya di Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 7, yang disebut sebagai 7 bintang atau 7 hamba Tuhan pilihan ini merupakan pelaksana dari penghukuman 7 meterai. Kemudian kalau saudara membaca lagi di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat yang kedua sampai dengan Wahyu pasal 19, 7 orang hamba Tuhan, 7 tokoh yang disebut juga 7 malaikat. Ini saudaraku merupakan malaikat atau hamba Tuhan yang menerima amanat untuk menghukum bumi dengan tiupan sangkakala. Saudaraku, jadi itu nanti bukan berwujud malaikat yang dari langit yang niup trompet tetet, kemudian ada hukuman. Enggak, saudaraku, itu seperti Musa yang diutus oleh Tuhan untuk menciptakan 10 tulah di Mesir, saudaraku. Kemudian kalau saudara melihat lagi di Wahyu pasal 10, 7 orang hamba Tuhan ini, saudaraku, yang dipilih Tuhan secara khusus disebut juga sebagai tangan kanannya Tuhan, bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6, 7 orang hamba Tuhan ini merupakan hamba-hamba yang menjadi pemberita kapan harpazo atau pengangkatan itu terjadi. Saya nggak pakai istilah rapture, karena saya pakai istilah Alkitab saja, harpazo, saudaraku. Kemudian kapan pengungsian itu terjadi, peugo. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Saudaraku, dan kapan saat antikris itu terjadi. Jadi nanti tokoh-tokoh ini akan memberikan satu komando, saudaraku, ancer-ancer yang jelas kepada jemaat-jemaat Tuhan, supaya jemaat-jemaat Tuhan itu mengerti. Seperti halnya bintang Bethlehem itu membawa orang Majus kepada arah Bethlehem, di mana Tuhan Yesus Kristus lahir, supaya orang Majus enggak kesasar, supaya orang Majus tahu bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuhnya. Gereja akhir zaman juga begitu, melalui kepemimpinan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung ini, saudaraku, kekristenan akhir zaman akan diarahkan. Arahnya kemana, saudaraku? Yaitu ke Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu harpazo, dirampas, dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Saudaraku, ini arah kekristenan akhir zaman. Mencapai kesempurnaan, menjadi seperti Yesus. Saudaraku, inilah saudaraku karakter dari jemaat yang nanti terlahir sebagai anak laki-laki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, kemudian kalau kita membaca lagi di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15, saudaraku, 7 tokoh ini, saudaraku, 7 hamba Tuhan ini merupakan pengemban amanat dari penghukuman 7 bokor murka Allah. Wahyu pasal 15 menjadi satu tanda besar ajaib di langit. Wahyu pasal 15. Kalau saudara membaca, ayo sekarang kita akan melihat dari ayat-ayatnya, saudaraku.
Daniel pasal 12 ayat 3 sampai 4. Hamba-hamba Tuhan pilihan. Sekarang ini sudah ada orangnya, saudaraku. Menunggu di dalam urapan penuh. Menunggu, saudaraku, kesiapan mereka. Kemudian menunggu mereka disatukan dalam genggam tangan imam besar agung. Daniel pasal 12 ayat 3 sampai 4. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Kemudian saya lanjutkan ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudaraku, tentang bintang, saudaraku, yang menjadi petunjuk ini, saudaraku. Ini oleh Daniel, saudaraku, dimeteraikan. Tuhan menyuruh, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku, dari dulu, saudaraku, pemberitaan kitab Wahyu hingga sekarang ini nanti akan mencapai satu pemberitaan yang benar. Rahasia tentang 7 bintang, munculnya hamba-hamba Tuhan yang dipakai laksana Musa menjadi mulut bicaranya Tuhan. Saudaraku, menjadi pelaksana keputusan Tuhan di akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan itu disebut juga sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Posisinya seperti Musa yang membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. 7 bintang, 7 hamba Tuhan nanti posisinya akan membawa jemaat-jemaat Kristen dari perbudakan Fir'aun akhir zaman, dari perbudakan roh antikris, roh nabi palsu, supaya bisa terhindar dari bahaya itu. Saudaraku, caranya seperti apa? Kalau Musa dahulu caranya dengan, saudaraku, mengungsi ke padang belantara pengungsian, kemudian saudaraku Fir'aun ditenggelamkan di Laut Teberau. Tetapi di akhir zaman, 7 bintang ini akan membawa jemaat, saudaraku, lebih dahsyat. Kalau pada zaman Musa itu membelah Laut Teberau, tapi di akhir zaman lewat kepemimpinan 7 bintang ini, saudaraku, jemaat akan dipimpin dari tahap ke tahap, saudaraku, supaya mengalami satu masa yang disebut sebagai masa harpazo, masa pengangkatan. Wahyu pasal 12 ayat ke-5, saudaraku. Maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Saudaraku, kalau dulu cuma membelah laut, sekarang terbang. Jadi lewat kepemimpinan 7 hamba Tuhan yang dipilih, yang merupakan tangan kanan Tuhan ini, saudaraku, Tuhan akan membawa gerejanya, jemaatnya itu kepada rencana yang demikian mulia, yaitu harpazo. Kemudian kalau dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, itu saudaraku diungsikan. Peugo, saudaraku, kenapa ada yang diangkat dan ada yang diungsikan? Saudaraku, ini sesuai dengan taraf rohani masing-masing. Saudaraku, bahkan yang kanak-kanak rohani pada saat itu akan tertinggal. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan ayat ke-2. Jadi saudaraku, rahasia mengenai orang-orang, saudaraku, yang laksana bintang-bintang, yang tetap untuk selama-lamanya. Ini saudaraku, dalam kitab Daniel, saudaraku, Tuhan katakan sembunyikanlah segala firman ini dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Dan saat inilah waktunya rahasia itu dibukakan. Ketika rahasia kitab Wahyu yang kuncinya saudaraku sudah terbuka, melalui rahasia munculnya 7 tokoh ini sudah diberitakan. Inilah pemberitaan yang benar. Saudaraku, kalau dahulu, saudaraku, pendahulu kita itu saya gambarkan mereka merasakan satu kontraksi palsu. Ya, kelahiran, kedatangan Tuhan Yesus seperti orang yang mau melahirkan, sakit bersalin. Mereka mengalami kontraksi palsu, saudaraku. Tapi saat ini ketika rahasia firman Tuhan ini dibukakan dengan begitu jelas, saudaraku. Wahyu pasal 10 nanti katakan, tidak ada penundaan waktu lagi. Saudaraku, karena selama ini tentang rahasia ke-7 bintang ini tidak pernah dibukakan. Bahkan kitab Wahyu pasal 1 ini, saudaraku, tidak seperti dianggap terlalu penting. Orang justru langsung menuju ke Wahyu pasal 13.
Kalau belajar kitab Wahyu itu yang dipelajari antikris, nabi palsu, tanda 666. Wahyu pasal 1, penampilan Tuhan Yesus dan juga hamba-hamba yang akan diutusnya ini terlewatkan. Oleh karena itu, kontraksi palsu dahulu, berita-berita yang belum benar mengenai akhir zaman dahulu itu tidak digenapi. Karena masih kontraksi palsu, perasaan palsu, saudaraku. Mereka enggak sesat, saudaraku. Mereka takut akan Tuhan, tapi mereka merasakan satu kontraksi palsu, saudaraku. Belum waktunya betul-betul, saudaraku, seorang wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Itu belum terbuka, saudaraku, rahasia itu, saudaraku. Masih tertutup selubung, tapi sekarang, saudaraku, rahasia ini terbuka. Munculnya 7 bintang, 7 hamba Tuhan nih, saudaraku, yang akan menggembalakan umat manusia dengan firman-Nya, bukan dengan gedung. Dengan firman Tuhan, seperti Tuhan menggembalakan jemaat-Nya itu juga dengan firman, bukan dengan gedung, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat 16. Kalau tadi bintang-bintang itu orang-orang yang menuntun kepada kebenaran, itu seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ini kemudian di Wahyu pasal 1 ayat 16, saudaraku, kita akan baca. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudaraku, inilah hamba-hamba Tuhan pilihan yang disebut sebagai bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Hamba Tuhan yang betul-betul berada di genggam tangan kanan Allah. Hamba Tuhan yang merupakan tangan kanannya Tuhan. Tangan kanan itu artinya apa, saudaraku? Orang kepercayaan. Kemarin sudah saya sampaikan kalau orang kepercayaannya Pak Bupati itu tangan kanannya Pak Bupati. Orang kepercayaannya Pak Gubernur itu tangan kanannya Pak Gubernur. Orang kepercayaannya Pak Presiden itu tangan kanannya Presiden. Saudaraku, di kitab Wahyu ini, saudaraku, ini ada hamba-hamba Tuhan yang menjadi tangan kanannya Tuhan. Mereka itu disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Inilah hamba-hamba Tuhan pilihan. Dan saat ini mereka sudah ada 4 orang dari Indonesia. Kenapa saya mau ngomong, saudaraku? Saya ngerti, saudaraku. Yang 3 dari luar negeri. 1 dari Eropa, 1 dari China, kemudian 1 dari Amerika. Saudaraku, saya mengerti betul akan hal ini. Saudara, pada saatnya akan saya jelaskan. Jadi, saudaraku, hamba-hamba Tuhan pilihan ini, saudaraku, ini posisinya akan seperti Musa, saudaraku, yang membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman nanti akan membawa jemaat-jemaat Tuhan keluar dari perbudakan roh antikris dan nabi palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini tugasnya pertama, saudaraku. Ini saya catat di sini. Ini menjadi penanda dimulainya kegerakan kitab Wahyu atau 7 tahun terakhir, sabat terakhir Daniel. Jadi kalau 7 orang hamba Tuhan ini sudah muncul dengan tanda apa, saudaraku? Urapannya begitu luar biasa. Kalau pada zaman dahulu Petrus itu berjalan, saudaraku, bayang-bayangnya sembuhkan orang. Saudaraku, Paulus dengan sapu tangannya, saudaraku, sembuhkan orang, mujizat-mujizat luar biasa terjadi. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut 7 bintang ini, saudaraku, nanti mungkin lebih dahsyat lagi. Saudaraku, melakukan satu mujizat-mujizat, bahkan mujizat yang berpengaruh pada langit dan bumi. Bergoncangnya pulau-pulau, saudaraku, meletusnya gunung-gunung, bergetarnya bumi, timbulnya goncangan-goncangan gempa bumi yang besar, saudaraku, oleh perkataan mulutnya saja, oleh nubuatannya saja, gunung meletus dawur, saudaraku. Oleh nubuatannya saja, saudaraku, tercipta gempa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh ucapannya saja orang menjadi sembuh dari penyakitnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini karakter 7 bintang hamba Tuhan yang ada dalam genggam tangan imam besar agung. Jadi hamba Tuhan yang betul-betul menjadi tangan kanan imam besar agung ini, saudara, karakternya seperti itu.
Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Tuhan, yang jemaatmu ribuan, ratusan ribu, atau jutaan, atau kalau engkau ngomong itu didengar oleh ratusan ribu orang, ribuan orang, jutaan orang, kendalikan saat ini mulutmu untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan penuh cibir, penuh kritik dengan sesama pendeta, saudaraku. Mengkanter hamba Tuhan yang lain, saudaraku. Kalau memang kamu benar, itu tunjukkan kebenaranmu. Buah-buah, saudaraku. Kemudian, saudaraku, tunjukkan dalam kata-kata positif untuk membangun jemaat supaya bersatu. Jangan menyampaikan firman Tuhan itu untuk mengcounter orang lain, saudaraku. Itu enggak firman Tuhan, itu perdebatan. Firman Tuhan itu sesuatu yang terilham dari Roh Kudus. Saudaraku, yang keluar dari ilham Roh Kudus. Enggak terpengaruh. Saya menyampaikan ini enggak terpengaruh siapa-siapa. Saya enggak jawab siapa-siapa. Tapi saya menyampaikan apa yang, saudaraku, Roh Kudus ilhamkan dalam pikiran dan hati saya. Saudaraku, bebas saya ngomong, saudaraku. Karena saya tidak mengcounter siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi di akhir zaman, Tuhan akan mengorbit, saudaraku, hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang. Yang merupakan tangan kanannya yang luar biasa. Yang kuasanya dahsyat, luar biasa. Saudaraku, jadi yang pertama, ini tugasnya menjadi penanda dari dimulainya kegerakan kitab Wahyu. Jadi kalau 7 hamba Tuhan ini muncul, ini berarti 7 tahun terakhir sudah mulai berjalan. Kita akan nantikan masa-masa ini tidak lama lagi. Kemudian yang kedua, saudaraku, 7 orang hamba Tuhan atau 7 bintang atau 7 guru dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6 itu disebut sebagai 7 guru. Bukan guru ya, saudaraku. Guru ada hanya belakang. Atau halilintar, bukan 7 guru. Kalau guru banyak sekali. Ini 7 guru, 7 halilintar, saudaraku. Ini menjadi tangan kanan Tuhan untuk mempersatukan jemaat-jemaat Tuhan dengan berbagai karakternya. Digambarkan dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 sebagai jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, sampai Laodikia itu, saudaraku, itu 7 karakter jemaat akhir zaman yang harus disucikan, yang harus dikuduskan, yang harus disempurnakan dan disatukan dalam kesatuan tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ini adalah tugasnya hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang tadi. Jadi di dalam khotbahnya dia akan selalu mengutamakan kesatuan tubuh Kristus. Maaf, ini saya sedikit serak tenggorokan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang kedua ini menjadi tangan kanan Tuhan untuk mempersatukan jemaat, untuk mengadakan penyucian, pendamaian, menguduskan jemaat-jemaat akhir zaman. Kemudian yang ketiga, ini penting, saudaraku, 7 orang hamba Tuhan yang disebut 7 bintang tadi, saudaraku, ini merupakan pelaksana penghukuman 7 meterai. Di dalam Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 7 sampai Wahyu pasal 8 ayat 1. Saudaraku, ini penghukuman 7 meterai. Siapa yang membuka meterainya? Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang tersembelih. Tetapi pelaksananya itu adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Oleh karena itu ada penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, penunggang kuda hijau kuning, penunggang kuda kelabu, saudaraku. Saudaraku, sudah saya jelaskan siapa mereka kemarin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mereka adalah pelaksana penghukuman 7 meterai. Penghukuman 7 meterai itu apa? Mungkin sudah bertanya, saudaraku. Penghukuman 7 meterai itu penghukuman yang datang karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus yang memeteraikan. Itu penghukuman 7 meterai. Karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus, maka muncullah penghukuman 7 meterai. Saudaraku, jadi kalau selama ini sudah bertanya, kenapa ada penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah? 7 meterai karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus yang memeteraikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi 7 hamba Tuhan itu merupakan pelaksana penghukuman 7 meterai. Ini yang membuka meterai itu memang anak domba yang membuka gulungan kitab, tapi pelaksanaannya adalah 7 tokoh tersebut. Saudaraku, kemudian yang keempat, saudaraku,
Ini 7 tokoh, 7 orang hamba Tuhan pilihan, di mana 4 orang diantaranya dari Indonesia ini. Saudaraku, ini merupakan pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 2, saudaraku, Wahyu pasal 8 ayat yang kedua sampai Wahyu pasal 9. Saudaraku, kita akan baca, saudaraku. Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Jadi 7 orang hamba Tuhan pilihan yang merupakan tangan kanannya Tuhan, itu merupakan pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Saudaraku, jadi kitab Wahyu ini dari Wahyu pasal 1 dimulai dengan surat, saudaraku, Tuhan yang memegang 7 bintang, Wahyu pasal 2 dan 3, surat kepada 7 jemaat, saudaraku. Surat kepada malaikat ke-7 jemaat, saudaraku. Kemudian malaikat ini di dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2, merekalah malaikat yang menerima amanat penghukuman 7 sangkakala. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Saudaraku, 7 tokoh ini merupakan pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Apa itu penghukuman sangkakala? Ini adalah penghukuman dari Allah karena, saudaraku, dunia menolak kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra. Kalau penghukuman 7 meterai tadi karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus, kalau penghukuman 7 sangkakala ini karena manusia menolak kasih Allah Sang Putra atau Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, akhirnya bumi dihantam dengan penghukuman 7 sangkakala, dan pelaksananya adalah 7 hamba Tuhan tadi, di mana 4 orang diantaranya dari Indonesia. Saya tahu, saudaraku. Kemudian, saudaraku, selanjutnya yang kelima, ini tugas dari 7 tokoh ini, saudaraku. Tugas dari 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung ini, saudaraku. Ini merupakan pembawa berita pengungsian dan pengangkatan, saudaraku. Merupakan pembawa berita pengangkatan, itu harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Dan pembawa berita pengungsian itu Peugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saudaraku, kenapa ada yang diangkat, kenapa ada yang diungsikan? Saudara, kemarin sudah saya terangkan, itu sesuai dengan tingkatan rohaninya, sesuai dengan, saudaraku, kadar rohani menurut ukuran bait suci Allah. Yang ruang Maha Kudus itu langsung harpazo, tetapi yang masih, saudaraku, ruang kudus, mereka akan diungsikan. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian yang kanak-kanak itu nanti akan ditinggalkan. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, 7 tokoh ini merupakan membawa berita pengangkatan. Bahasanya sekarang, tapi saya nggak mau pakai bahasa Repja, saudaraku. Sudah bahasanya sesuai dengan Alkitab saja, harpazo, saudaraku. Dan juga pengungsian Peugo, saudaraku. Ini yang dibawa oleh 7 tokoh tadi. Mereka akan menyerukan berita rahasia ini, rahasia keputusan Tuhan ini. Wahyu pasal 10 ayat 3 sampai 6, saya akan bacakan. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ke-7 guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Jadi sebentar lagi, lewat pemberitaan yang pertama ini disuarakan oleh malaikat yang kuat, yang berwajah matahari, Wahyu pasal 10 ayat 1 dan 2, yang menginjakkan kakinya di
saudaraku, di bumi dan di lautan, saudaraku, yang kaki kanan menginjakkan laut, kaki kirinya menginjakkan, saudaraku, bumi, saudaraku. Kemudian di dalam tangan, di tangannya ia memegang gulungan kitab kecil yang terbuka, saudaraku. Malaikat itu dari surga mengaum suaranya, saudaraku, memberitahukan suaranya. Ini hari H, saat harpazo itu terjadi, saat Peugo itu terjadi, saat antikris itu terjadi, saat kanak-kanak rohani atau orang-orang yang rohaninya tidak mencapai standar ukuran Tuhan itu nanti tertinggal. Saudaraku, inilah suara yang disuarakan oleh ketujuh guru. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Saudaraku, dulu hari H, bulan, tanggal, tahun ini mau ditulis oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu ini, tapi oleh Tuhan katakan. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Karena hari H, saat harpazo, atau orang kenal itu repce, tapi gambarannya sudah kadung banyak yang keliru ya. Gambaran repce, film-filmnya itu sudah banyak yang keliru rupanya, saudaraku. Jadi kembali kepada bahasa Alkitab saja. Pada saat harpazo itu sebetulnya sudah mau ditulis oleh Rasul Yohanes, tapi dikatakan jangan engkau menuliskannya. Karena ini hanya boleh dikatakan nanti satu ketika, yaitu ketika Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6 ini digenapi. Saudaraku, jadi luar biasa sekali ini, saudaraku. Pada saat itu digenapi, nanti sudah tidak ada penundaan waktu lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian tugas dari 7 bintang, 7 tokoh ini, saudaraku, adalah pelaksana dari penghukuman 7 cawan murka Allah. Wahyu pasal 15 dan Wahyu pasal yang ke-16, saudaraku. Jadi penghukuman 7 cawan murka Allah ini pun nanti pelaksananya adalah 7 tokoh tersebut. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Amin. Saudara, kemudian sudah baca Wahyu pasal 16, 17, 18, saudaraku. Semuanya itu menceritakan 7 tokoh tadi, saudaraku. Dari Wahyu pasal 2, pasal 3, 7 tokoh itu ketika, saudaraku, memberitakan kitab Wahyu, saudaraku, kepada 7 jemaat, kepada gereja-gereja di ujung bumi, dia digambarkan sebagai 7 malaikat sidang. Malaikat sidangnya Efesus, Smyrna, Pergamus. Saudaraku, itu bukan malaikat yang nggak kelihatan, tapi malaikat yang perlu surat. Kalau perlu surat itu artinya dia manusia, dia hamba Tuhan, saudaraku. Kemudian malaikat itu yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang, itu juga merupakan pelaksana, saudaraku, dari penghukuman 7 meterai. Wahyu pasal 5, 6, 7, 8, saudaraku. Itu, saudara, kalau sudah baca itu kisahnya tentang 7 tokoh tadi. Kemudian juga merupakan pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Wahyu pasal 8, Wahyu pasal 9, sampai Wahyu pasal 12 sekalipun, itu menceritakan 7 tokoh tadi. Saudaraku, bersama jemaat-jemaatnya yang dibangunnya menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, kemudian, saudaraku, tentang saat harpazo atau pengungsian, atau, saudaraku, rapture itu terjadi, saudaraku, itu juga dibawa, berita itu dibawa oleh 7 tokoh tadi, saudaraku. Kemudian yang terakhir, pelaksana penghukuman 7 cawan murka Allah juga melalui 7 tokoh tadi. Jadi saya catat di sini ada 6 tugas penting. Yang pertama, 7 tokoh itu menjadi penanda dimulainya kegerakan kitab Wahyu atau 7 tahun terakhir. Kalau 7 tokoh ini muncul, artinya kitab Wahyu pasal 1 mulai digenapi. Saudara, kemudian, saudaraku, yang kedua, ini menjadi tangan kanan Tuhan untuk mempersatukan jemaat-jemaat Tuhan dengan karakter-karakternya, Efesus, Smyrna, Pergamus. Saudaraku, menyucikan, menguduskan, dan mempersatukan jemaat-jemaat Tuhan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, 7 tokoh ini merupakan
pelaksana penghukuman 7 meterai. Ini yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 dan sampai Wahyu pasal 8 ayat 1. Saudaraku, kemudian 7 tokoh ini juga merupakan pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Wahyu pasal 8 ayat 2 sampai dengan Wahyu pasal 19 dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian 7 tokoh atau 7 hamba Tuhan pilihan atau tangan kanan Tuhan tadi, saudaraku, ini merupakan pembawa berita pengungsian, pembawa berita rapture, gitulah gampangannya yang sekarang sudah saudara kenal. Pembawa berita harpazo. Saudaraku, jadi nanti pengangkatan rapture atau harpazo itu, saudaraku, tidak kemudian orang sak karpe dewe, saudaraku, tetapi akan terpimpin seperti ketika bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari perbudakan Mesir. Seperti itulah gereja akhir zaman nanti melalui suara, saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, nanti gereja akan dipersiapkan sehingga memiliki kualitas standar iman tertentu sehingga layak untuk harpazo, layak diangkat. Tidak kemudian saudaraku ngawur waton sakar PDW, saudaraku. Gereja Tuhan tuh sangat tertib, hierarkinya itu begitu jelas. Saudaraku, sejak dulu sampai nanti akhir zaman begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian saudaraku, 7 tokoh ini yang terakhir adalah merupakan pelaksana dari penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku, Wahyu pasal 15. Di Wahyu pasal 12 itu sudah harpazo. Kenapa kok masih melakukan penghukuman 7 cawan murka Allah? Saudaraku, nanti pada waktunya akan saya terangkan. Kenapa di bumi ada 2 saksi? Jadi nanti melalui cara seperti apa 7 tokoh ini melakukan penghukuman atas bumi ketika dia sudah harpazo. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati. Saudara yang ingin doa kesembuhan masih bisa tetap, saudaraku, tulis WhatsApp ya. Jangan telepon, karena seringkali telepon itu terlalu berbenturan sana sini. Kalau WhatsApp nanti saya bisa baca ketika saya berdoa. Ketika saya berdoa di dalam roh dan kebenaran, saudaraku, saya sebut nama-nama itu satu persatu. Tapi kalau saudara telepon itu nanti justru nanti berbenturan dengan sana sini, sana juga telepon, sana telepon, saudaraku, jadi menjadi hang HP saya itu, saudaraku. Saudaraku, lewat WhatsApp saja saudara tulis nama saudara, kemudian itu nama asli, kemudian saudara dari pulau mana, dari kota mana, alamat nggak perlu jelas, saya nggak butuh itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.